Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dikasihani dan disayangi oleh Allah, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Janto TD, yang pada hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman, yaitu cara memasang runtut dengan menggunakan cincin penjepit. Nah, sebelumnya teman-teman, izinkanlah saya mau bercerita dengan teman-teman tentang sejak kapan dimulainya masang runtut dengan menggunakan cincin sampai biru installasi listrik tidak menggunakan runtut yang menggunakan cincin penjepit. Teman-teman, dulu sebelum tahun 90-an, para buruh instalasi listrik bila proses pasang baru ke PLN itu diberi wewenang untuk belanja material sendiri-sendiri, teman-teman ya. Jadi yang kabila mana pasang arde atau ground root zaman dulu adalah istilahnya arde, teman-teman ya. Itu adalah menggunakan pipa. Pipa ini medium dengan diameter 1,5 dim dengan panjang 3 meter dan dengan menggunakan konduktor yang namanya DC dengan luas penamang 6 mm. Inilah dulu sebelum tahun 90-an, teman-teman ya. Tetapi setelah kurang lebih insya Allah tahun kurang lebih 90-an, DPC Agri Kudus cabang Kudus, kemudian DPC Agri Kudus mendirikan koperasi, teman-teman ya. Mendirikan koperasi yang namanya adalah Koperasi Kopjalis Kudus. Nah, jadi sejak itu para biro instalasi listrik apabila mau memproses pasang baru listrik ke PLN dikenai wajib membeli material instalasi listrik lewat Koperasi Kopjalis Kudus. Jadi sejak saat itu para biro tidak diberi wewenang untuk belanja sendiri-sendiri di pasaran atau di toko-toko. Jadi hukumnya adalah wajib, baik material itu digunakan atau tidak, biro tetap harus membayar biaya instalasi listrik lewat BPD atau lewat Bank Jateng, teman-teman ya. Jadi sejak itu, sejak berdirinya Kopjalis dan sejak itu Kopjalis mengeluarkan barang yang artinya tidak menggunakan pipa, yaitu menggunakan ground root yang barangnya seperti ini dan menggunakan cincin penjepit seperti ini, teman-teman ya, menggunakan cincin penjepit. Jadi sejak itu para biro instalasi listrik bila mana memasang instalasi listrik menggunakan arde yang berbentuk ground root dengan menggunakan cincin penjepit, teman-teman ya. Nah, kemudian kapan para biro kemudian tidak menggunakan ground root yang menggunakan cincin penjepit? Yaitu setelah Koperasi Kopjalis Kudus, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, Koperasi Kudus tidak mengeluarkan barang material instalasi listrik lagi. Jadi para biro apabila mau pasang instalasi listrik atau mau memproses pasang baru listrik ke PLN, diberi wewenang lagi untuk belanja sendiri-sendiri ke pasaran atau belanja sendiri ke toko-toko. Dan di toko-toko juga menyediakan ground root yang menggunakan
cincin karena dia meniru Koperasi Kopjali Kudus, karena tidak meniru dia jualannya mungkin kurang jalan, harus mengikuti zamannya teman-teman ya. Kemudian kerudung yang disediakan toko-toko barangnya adalah tidak sebagus barang yang dikeluarkan Koperasi Kopjali Kudus. Jadi barang yang dikeluarkan Koperasi Kopjali Kudus itu bagus. Barangnya adalah, yang saya ketahui adalah 2 jenis dengan panjang 2 meter 75 cm dengan dilapisi tembaga kurang lebih 1 mm, sulit 1 mm, dan dengan menggunakan baja yang kualitasnya bagus dan ciamik dan oke. Contohnya adalah ini adalah potongan groundwood yang dikeluarkan oleh Koperasi Kopjali Kudus. Ini adalah usianya sudah berpuluh-puluh tahun, barangnya masih melingsi seperti ini karena ini lapisan dengan tembaga kurang lebih 1 mm teman-teman ya. Tetapi groundwood yang dikeluarkan di toko barangnya bajanya baja biasa, tidak baja yang berkualitas, tetapi baja biasa teman-teman ya, dan tidak dilapisi dengan tembaga seperti yang dikeluarkan oleh Koperasi Kopjali Kudus. Ini adalah hanya dipoles saja keluaran produk toko. Jadi hanya usia beberapa bulan saja sudah banyak musem. Dan musem seperti ini teman-teman ya. Ini ada keluaran toko teman-teman ya. Setelah beberapa tahun kemudian, toko atau di pasaran sudah tidak menyediakan barang groundwood yang menggunakan cincin penjepit. Yang ada adalah groundwood yang dilubangi. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa sejak pertama dimulai pemasangan groundwood dengan cincin penjepit adalah sejak DPCAP Kudus mendirikan koperasi yang namanya Koperasi Kopjali Kudus. Ini cabang Kudus, wilayah Kudus semua memakai groundwood yang bercincin. Jadi menggunakan groundwood yang menggunakan cincin penjepit teman-teman ya. Sampai Kopjali Kudus tidak menyediakan material lagi, sampai di pasaran atau di toko-toko juga tidak menyediakan lagi groundwood yang menggunakan cincin penjepit. Kemudian yang disediakan toko-toko adalah groundwood yang dilubangi. Sejak itu para biro memproses pasang baru listrik, kemudian pasang groundnya dengan menggunakan groundwood yang dilubangi. Dimulainya memasang groundwood dengan menggunakan cincin penjepit sejak berdirinya Koperasi Kopjali Kudus sampai Koperasi Kopjali Kudus tidak menyediakan lagi, sampai toko pun atau di pasaran juga tidak menyediakan barang lagi yang menggunakan groundwood dengan menggunakan cincin penjepit. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi saya mohon maaf sekali terlalu banyak cerita. Kemudian selanjutnya marilah kita lanjutkan saja cara memasang groundwood teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita akan saya beritahukan beberapa alat-alatnya dan barang-barangnya, material, karena saya ingin belajar bersama dengan teman-teman ya. Saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini adalah peralatannya. Ini berada betel, meteran, palu, tang, karter, tang, dan ini PC. Kemudian ini kita peralatannya ada linggis, ada groundwood, ada baja yang untuk mendasari lubang nanti. Dan kemudian marilah kita lanjutkan cara pemasangannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman,
Ini adalah pekerjaannya teman-teman ya. Ini yang pertama, kita gunakan linggis karena ini dulu ini digunakan untuk ngecor. Kemudian ada bekas-bekas tornya atau batu-batu. Ini kita ganti dengan linggis teman-teman ya. Kasih tekan dulu, mungkin ada batunya. Tapi dulu ini sudah dibersihkan, tornya sudah dikepui teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga tidak ada yang batunya. Ini hati-hati, di sini ada instalasi air dari air hujan. Kita ganti dengan linggis. Setelah itu teman-teman, setelah kita ada linggis, kemudian kita gunakan air. Kita kotori air. Ini secukupnya saja teman-teman ya, jangan terlalu banyak-banyak. Bila terlalu banyak nanti muncrat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit saja, cukup saja. Kemudian kita gunakan dengan ini baja untuk menggali, untuk mendasari, melubangi tanah, biar nanti bila masukkan ground yang sesungguhnya tidak kesulitan. Sekarang kita dasari dengan lubang menggunakan baja yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara demikian teman-teman. Jadi baja ini kita tojokkan ke bawah ke atas, sampai baja ini masuk ke dalam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, enak sekali teman. Nah, seperti ini. Kemudian cabut biar airnya masuk ke dalam. Setelah air masuk ke dalam, masukkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, naik turunkan baja tersebut. Nah, seperti ini. Nah, sebentar saja sudah masuk teman-teman ya. Kemudian kita angkat lagi. Nah, ini sekarang ini sudah cukup teman-teman. Tak coba dulu lagi. Sedikit lagi, ya sudah cukup teman. Nah, setelah cukup lubangnya masuk, kira-kira ground nanti masuk, jadi kita mendasari begini. Sekarang kita tinggal memasang konduktornya. Lihat ini adalah konduktornya, maka diset, tapi ini adalah ada bungkusnya teman-teman. Nanti kupas dulu. Ini adalah groundnya, ini pintunya, ini pintunya. Sekarang konduktor kita kupas menggunakan dengan gunakan tang bisa, karter bisa, peso juga bisa, tapi saya akan kupas gunakan tang. Kita udah dulu konduktornya teman-teman ya. Ini panjang sekali, saya beli 5,5 meter teman-teman. 5,5 meter nih. Banyak sekali 5,5 meter. Nah, kita gulung biar enggak kita kacir. Ini kita tata konduktornya. Nah, ini cara mengupasnya teman-teman. Ini kita kupas konduktor. Kita kupas kurang lebih 45 cm, biar nanti kalau untuk melilit atau melitkan ke antara hubungan antara cincin, batang ground dan konduktor ini kuat. Kurang lebih 45 cm teman-teman ya. Kita kupas kurang di sini. Lebih ini kita kupas dari ujung dulu. Kita kupas, caranya pakai tang semidingan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, seperti ini. Lepas. Tapi menggunakan karter juga bisa teman-teman. Nanti kita lanjutkan dengan menggunakan karter karena panjang nih. Nah, kita gunakan karter karena ngupasnya panjang, kurang lebih 45 cm. Kita gunakan karter. Kurang lebih adalah sekian teman-teman ya. Karter. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini kita tarik dengan tang untuk isolatornya ini. Kita tarik pakai tang. Ya, demikian. Kita tarik pakai tang.
Kemudian ini kita tarik, kita potong konduktor insulatornya. Nah, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana cara merakitnya? Nah, ini kita siapkan groundnya. Nah, ini kita siapkan. Bukan tanah ini terbangnya teman-teman ya. Kita masukkan sekalian saja. Masukkan batu ini. Masukkan batu teman-teman. Di air lagi. Kita masukkan saja langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu biar air masuk ke dalam. Setelah air masuk ke dalam, belum kita masukkan lagi. Nah, seperti ini caranya teman. Lanjut lagi, kemudian kita merakit ini konduktor atau hubungan antara konduktor, cincin, dan batang ground. Nah, caranya demikian teman-teman. Cincin kita masukkan batang ground. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan, kemudian konduktor ini, konduktor kita masukkan dari bawah. Nah, sini kita bawa, masukkan dari bawah. Kita masukkan dari bawah dengan serong, dengan silang teman-teman ya. Nah, demikian dengan silang. Tapi ini konduktor harus disisakan kupasannya nanti untuk melilit bagian bawah. Kita sisakan biar nanti harus dililit, dikemuli konduktor dari atas ini bisa kemulan, bisa bagus, ikut kita liliti. Setelah kita serongkan, ini cincin ini kita kencangkan murnya ini dengan tang bisa, dengan kunci bisa. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan kencang-kencang, soalnya kalau kencangan nanti pecah cincinnya. Kita kencangkan, kita bentuk serong. Nah, setelah dikencangkan cukup, ini kita lilit searah jarum jam di atas cincin persis. Bismillahirrahmanirrahim, di atas cincin persis. Nah, demikian. Nah, lagi tambah lagi, harus rapi. Kemudian kita kencangkan pakai tang. Nah, kita kencangkan pakai tang. Kemudian ini, kalau ini kendor, kita kencangkan lagi cincinnya. Kita kencangkan. Setelah kencang, konduktor ini kita lilitkan ke bawah cincin persis. Ya, ke batang ground, ke bawah cincin persis. Jadi cincin tidak bisa bergerak karena dijepit oleh konduktor yang kita lilitkan. Nah, kemudian konduktor ini kita kencangkan pakai tang. Nah, biar kencang. Kemudian cincin ini kita kencangkan lagi. Cincin kita kencangkan lagi. Setelah cukup kencang, konduktor ini kita larikan ke atas lagi. Ke atas lagi. Kita lilitkan giat plek di atasnya persis lilitan yang pertama. Juga searah jarum jam. Harus rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan pakai tang. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian cincin ini kita kencangkan lagi. Nah, kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup kencang ini. Bagus sekali sampingannya. Kemudian teman-teman, setelah ini kita rakit antaranya konduktor atau DC dengan cincin dan batang ground root. Sekarang ini batang ground root kita masukkan ke dalam tanah teman-teman ya. Kita pakai tangan insya Allah juga bisa. Kita kotak-kotakkan seperti ini, dan untuk keras kita tojokkan. Nah, seperti ini. Ini angkat DC, konduktor angkat, nah seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal sedikit ini
kita pakai palu ya, kita pakai palu yang kecil bisa, nggak besar ini bisa ya. Ini kita gunakan ini saja dan nggak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, setelah ground ini kita palu sudah masuk ke dalam tanah, kita palu. Biasanya ground ini cincinnya itu kalau terbentur batu atau berbentur tanah keras dan terkena getaran dari palu ini, biasanya cincin itu kendor teman-teman ya. Nah kemudian cincin ini kita kencangkan kembali pakai tang teman-teman. Kita kencangkan kembali pakai tang. Nah ini finishing, mengencangkan cincin finishing teman-teman. Kita kencangkan. Setelah cukup kencang ya, setelah kencang, kemudian ini DC mau kita larikan kemana? Kalau teman-teman ingin dilarikan ke kotak KWH, ke box KWH, ini kita larikan ke kotak box KWH. Kemudian ini tanah kita gali teman-teman ya, kita gali setutupnya ke kotak KWH. Tetapi apabila teman-teman menghendaki ujungnya ini ke kotak box kering atau ke kotak MCB, juga dilarikan tanah ini digali menuju ke kotak MCB atau kotak ke box kering. Nah ini harus ditanam dalam tanah semua teman-teman ya, konduktornya ditanam dalam tanah semua sampai tidak kelihatan, biar tidak orang tidak terganggu, aman, nyaman. Ini kita setelah kita guruk semua teman-teman ya, kita gali semua, kemudian kita guruk. Dan ground ini juga kita guruk, ground ini yang bagus kita gali, kita guruk. Tapi sebelum kita guruk, lebih bagusnya ini kita disiram air dulu teman-teman ya, biar sifat ngegroundnya itu ciamik bagus, kita siram air dulu. Nah setelah basah airnya sudah banyak, kemudian kita lakukan, kita huruk ground tersebut, kita huruk sampai tidak kelihatan, dan konduktor kita huruk sampai ke kawia, kita huruk semua sampai tidak kelihatan. Nah kita huruk semua, konduktor kita tanam ke dalam tanah semua sampai ke KWH atau sampai ke kotak box kering. Bismillahirrahmanirrahim. Kita huruf sampai rata. Nah kemudian kita siram air lagi, enggak apa-apa, biar rapi. Nah kita padat, kita siram air lagi. Kemudian berikutnya nih konduktor sisanya kita huruf, kita gali lagi, dan kemudian kita huruf lagi menuju ke kotak KWH atau kotak box kering. Nah teman-teman, kalau kita larikan ke KWH, ini adalah di sini ada KWH, ini ada 5 terminal teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah larinya ujung konduktor ini yang dari ground tanah, kita masukkan ke ini KWH nya adalah prabayar teman-teman ya, ke tengah ini teman-teman ya, ke tengah ini, ke terminal tengah. Jadi kita larikan ke tengah-tengah, ini adalah khusus ground dan tidak boleh dikopel tengah-tengah. Ini adalah KWH prabayar teman-teman ya, tidak boleh kopel. Nah ini ketemu dengan ground yang dari instalasi, ground dari box kering atau ground dari box MCB, yaitu ini NJM, ini NJM 3x4 masuk ke KWH, nanti dikupas, kuningnya adalah ground masuk ke tengah sini, jadi ketemunya adalah dengan ground NJM, ground yang ke instalasi atau ke bagian hubung box MCB atau box kering. Nah sedangkan yang paling kanan ini, terminal paling kanan ini adalah netral teman-teman ya, netral dari box kering. Kemudian ke tengah lagi sebelahnya ground nomor 2 dari kanan, ini adalah netral dari LVTC teman-teman ya, dari kabel udara, dari netral LVTC, dari kabel udara, dari kabel atas, dari pengonduktor ini kabel udara. Sedangkan tengah tadi adalah ground. Kemudian sebelahnya lagi ini adalah fase kopelan dengan fase dari kabel udara. Ini adalah larinya ke MCB teman-teman ya,
MCB ini masuk sini. Nah, sedangkan yang paling kiri pol ini adalah fase dari kabel udara. Masuknya paling kiri pol, terminal paling kiri, ini kabel dari udara. Jadi di sini adalah kopelan antara kabel udara dan yang dapat terminal ini kopelan. Kemudian MCB ini keluar, masuknya adalah instalasi kabel coklat. Nah, di sini penjam isinya 3, 1 biru netral. Tadi dimasukkan sini, kemudian yang kuning masuk sini ground. Kemudian yang coklat kehitam-hitaman adalah masuknya ke MCB on ini. Nah, teman-teman, selanjutnya apabila kita larikan ke kotak box tadi, konduktornya juga ditanam, dilarikan ke kotak box, juga digali, ditanam. Nah, teman-teman, ini bila mana kita nih seperti ini tembok, ini kita beteli dulu, kita beteli sama betel, kemudian kita teploki dengan PC campuran air, semen dan pasir. Tetapi apabila dindingnya kayu, kita cukup menggunakan lipas juga bisa. Ini bila mana menghendaki teman-teman groundnya di kWh meter. Tapi teman-teman, ini ada cerita sedikit lagi. Dulu sebelum ada PT Conswell berdiri, yaitu kurang lebih mungkin tahun kurang tahun 2005, yang tugasnya PT Conswell atau dalilnya atau kelahnya, dia adalah suatu badan yang memeriksa pekerjaan biro agar tidak bodoni calon pelanggan listrik PLN. Kelahnya dalilnya seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap biro itu pada tahun kurang lebih 2005 pekerjaannya diperiksa, dan saya telah ditegur sama petugas PT Conswell. Saya ditanya, kenapa groundnya ujungnya kok ditaruh ke kWh? Saya jawab, apa bedanya di box dengan ke kWh? Kemudian PT Conswell bertanya lagi, ground root itu miliknya siapa? Miliknya PLN atau miliknya pelanggan? Saya jawab, miliknya pelanggan. Karena miliknya pelanggan, semestinya harus dipasang ke box, jangan di ke kWh. Kemudian sejak itu dan seterusnya sampai sekarang, saya apabila memasang ground root atau arde, ujungnya saya rakit ke bagian hubung, ke box sekring atau box MCB sejak itu. Tapi sebelum ada Conswell, saya rakit ke kWh meter. Bila mana kWh-nya postpaid, kWh prabayar, bukan prabayar, jadi kWh yang lama, yang manual, yang tidak prabayar, postpaid, groundnya ini kita kopel dengan netral, tetapi kalau prabayar tidak boleh, harus ground ketemu ground, netral. Tetapi walaupun sejak dulu meter kWh-nya biasa, bukan prabayar, groundnya dikopel dengan netral, tetapi kalau di box sekring maupun di box MCB tidak boleh dikopel, baik itu prabayar maupun tidak. Pasangan ground, konduktor ground tidak boleh dikopel dengan netral di box sekring, dan di bagian hubung box MCB tidak boleh dikopel, baik itu kWh prabayar maupun kWh biasa. Tetapi kalau di kWh, kalau yang bukan prabayar, ground bisa dikopel dengan netral teman-teman ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya hubungan ke bagian hubung ke box MCB atau box sekring. Sekarang kita lari ke bagian hubung ke box MCB atau box sekring. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, sekarang kita lari ke bagian hubung, ke kotak box MCB. Ini adalah boxnya besar sekali karena ini rencananya ini adalah 9 grup. Jadi MCB nya semuanya 10, yang 9 anak, yang satunya induk.
Jadi rencananya 9 grup teman-teman ya. Nah ini teman-teman bebas taruh di mana groundnya, terserah. Mau di sini bisa, di sini juga bisa. Yang penting jangan dikopel antara ground dan netral, harus berdiri sendiri. Yang penting ground ketemu ground. Ini ground dari tanah, ini ground dari tanah tadi, dari ground dari tanah, kemudian dihubungkan sama ground yang berwarna kuning semua. Ini semua instalasi ini teman-teman ya. Ketemunya kuning sama kuning, ground instalasi. Misalnya di sini gerbang sini, kemudian ketemu dari ground ini, dari KWH. Ini adalah NYY 3x4. Jadi andai kata di sini kita alatkan sini semua. Ini ground dari KWH, larinya ke sini. Kemudian ground dari tanah, larinya ke sini. Kemudian ground dari instalasi juga larinya ke situ. Nah, semua. Tapi ditatanya rapi teman-teman. Ini sudah contoh saja, tidak saya kesimpulan. Karena ini belum selesai teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, kalau di box baik itu prabayar maupun KWH biasa, di box tidak boleh dikopel antara netral dan ground, harus berdiri sendiri teman-teman ya. Terus bagaimana kemudian kalau di box sekring? Di box sekring juga sama, kita ambil box sekring ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini box sekring. Nah ini teman-teman box sekring. Di box sekring teman-teman juga bebas memilih nih. Bebas memilih ground, bisa ditempatkan di sini. Di sini. Di sini juga dapat ditempatkan di sini. Tinggal pilih. Jadi tinggal pilih teman-teman ya, suka yang mana. Tapi biar ndak terbentur dengan pasangan box sekring saya yang lalu, baiknya di sini ndak apa-apa ground. Nah di sini. Tapi yang dikata di sini juga ndak apa-apa. Yang penting jangan ketemu. Jangan dikopel. Ground harus ground, netral terus netral. Andai kata ini ground, di sini ini netral. Dan jangan sekali-sekali teman-teman memasang ground atau netral jejer dengan ini, jangan sekali ya. Ini karena panas nanti. Dan sekali jejer, harus pada tempatnya, pada posisinya. Andai kata di sini, netral di sini. Fasenya di sini. Nah, teman-teman. Ini adalah sekilas saya ingin belajar dengan teman-teman, dan saya mohon maaf karena terlalu banyak cerita dengan teman-teman. Dan ini adalah pasang, hanya caranya saja teman-teman ya. Yang penting caranya teman-teman tahu, dan sejarahnya tahu sejak kapan ground root yang menggunakan cincin penjepit itu mulai digunakan, dan kapan kemudian para buruh instalasi listrik tidak menggunakan ground root lagi yang menggunakan cincin, beralih ke ground root dengan batang yang dilubangi. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya saya adalah manusia biasa teman-teman ya. Pasti insya Allah banyak salahnya daripada yang benar. Untuk itu saya mohon maaf kepada teman-teman yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan semoga besok bisa ketemu lagi dengan teman-teman untuk belajar bersama-sama. Saya juga ingin belajar, teman-teman juga ingin belajar. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.